Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Inaya Cesaria dari kelas 2023A. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang teori ekologi sastra. Pertama, apa itu teori ekologi sastra? Ekologi sastra adalah suatu ilmu yang mempelajari cara manusia beradaptasi dan menjaga lingkungan dengan baik. Dalam kaitan lingkungan dengan kajian sastra, ekologi terbagi atas dua hal, yaitu konteks ekologi alam dan ekologi budaya. Kemudian, menurut para ahli, menurut Suwardi Endraswara, ekologi sastra adalah cara pandang mengalami lingkungan hidup dalam perspektif sastra atau sebaliknya. Bagaimana cara memahami kesastraan perspektif lingkungan hidup, karena pada dasarnya sastra juga berbicara tentang alam dan budaya. Kemudian, ekologi sastra terbagi menjadi dua, yaitu ekologi alam. Ekologi alam ini lebih meningkatkan aspek alam sebagai inspirasi karya sastra dan kajian ekologi yang menekankan pembelaan atau advokasi terhadap kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh perbuatan manusia berkaitan dengan konteks psikologi alam yang berhubungan dengan sastra. Kemudian yang kedua ada ekologi budaya. Ekologi budaya memiliki arti yang berkaitan dengan kemampuan manusia untuk berinteraksi dengan lingkungan dan berpedoman pada unsur-unsur budaya. Kemudian, bagaimana sih penerapan ekologi sastra dalam sebuah karya sastra? Pada video kali ini, contohnya pada penerapan ekologi sastra pada film Doraemon, yaitu yang berjudul Doraemon dan Nobita di Planet Hewan. Kemudian, penerapan ekologi sastra dalam film Doraemon ini terdapat pada film Doraemon dan Nobita di Planet Hewan menceritakan tentang petualangan Doraemon, Nobita, dan kawan-kawan di sebuah planet hewan. Alur cerita dimulai saat Nobita melihat kabut putih yang membawanya ke planet hewan. Planet tersebut berisi dihuni oleh hewan-hewan yang secara fisik maupun kehidupannya mirip dengan manusia. Secara fisik, hewan-hewan tersebut memiliki sama seperti manusia, seperti punya kaki, tubuh, dan tangan, tetapi berkepala seperti hewan. Persoalan lingkungan hidup yang ada di dalam film ini adalah penebangan pohon di bukit belakang dan usaha merebut planet hewan. Penebangan pohon akan dilakukan oleh sekelompok orang untuk memperoleh keuntungan pribadi. Penduduk di desa tempat Nobita tinggal tidak setuju dengan pohon-pohon tersebut merupakan paru-paru dunia. Lalu, terdapat beberapa bukti ekologi pernyataan yang menunjukkan adanya tindakan penebangan pohon secara liar nampak pada kutipan berikut. Apa iya bunga ini tumbuh di hutan belakang? Kata Nobita. Keterlaluan, ucap ibu. Itu kan suara ibu, ucap Nobita. Benar, tumbuhan hijau semakin berkurang saja ya, ucap tetangga. Sekarang harus bekerja sama antar RT dan membentuk gerakan untuk menentangnya, ucap ibu. Lalu tetangga berucap, kita harus hubungi RT kita dulu. Tetangga lain, ayo. Ini merupakan contoh dari bukti ekologi di dalam sebuah pernyataan film Doraemon. Kemudian, bukti kutipan lainnya terdapat pada Orang Berjubah A. Saudara-saudara, inilah saatnya yang dinantikan, penderitaan yang sudah lama akan berakhir. Sudah saatnya umat manusia berjaya di alam semesta. Dahulu 1000 tahun yang lalu, kita menghancurkan planet kita, air dan tanah tercemar melengkapi penderitaan perang besar telah terjadi membuat planet ini hancur lebur. Umat manusia mengungsi ke bawah tanah berjuang keras untuk bertahan hidup. Akan tetapi di sana hanya dengan jarak pandangan mata saja. Di planet yang bisa didatangi dengan sekejap, ada seorang ilmuwan yang meneropong hewan-hewan ke planet itu, lalu mempercepat evolusi mereka dan menjadikan planet itu di dunia bagi mereka sendiri. Nah, saudara-saudara, ke planet tersebut kita akan menyerbu. Ayo semuanya bersiap. Dan inilah contoh beberapa kutipan-kutipan di dalam film Doraemon yang menerapkan teori ekologi sastra di dalamnya.